Shalom pemirsa CPNS semua, senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi untuk membahas dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar, di mana buku ini mengatakan bahwa Tuhan sedang membimbing dan mendoakan kita ketika kita diyakinkan bahwa pada hari yang mulia Dia akan kembali untuk datang menjemput kita atau mengklaim kita sebagai miliknya. Kita harus menunggu di sana dengan tangan terbuka, maka kita akan dibawa ke hadirat yang kekal. Ini adalah janji harapan bagi kita bahwa kita akan bisa masuk ke sana kalau kita yakin, percaya dan menunggu kepada Dia. Maka kita akan mendapatkan berkat yang berlimpah di sana. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 344 dengan judul Dia adalah perisai dan pedang kita. Ayat intinya terambil dalam Ulangan 33 ayat 29 yang berbunyi, "Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai, pertolongan, dan pedang kejayaanmu." Pelayanan yang bertugas di bawah panji-panji Immanuel yang berlumuran darah itu sering mengalami dan menghadapi tugas yang memerlukan keberanian dan usaha yang tekun. Prajurit salib itu akan berdiri tegak, tak tergoyahkan di medan laga. Kalau musuh menekan dan mendesaknya, ia akan berpaling ke benteng yang kokoh itu dan seraya membawa janji-janji Tuhan yang dapat dalam sabdanya. Ia dikuatkan untuk melakukan tugas yang ditanggungnya itu. Ia menyadari perlu pertolongan dari atas. Dengan bergantung kepada kuasa itu, ia dapat menyampaikan pekabaran keselamatan itu dengan lebih berkuasa dan menimbulkan sambutan dalam hati orang lain. Pelayanan Injil halaman 13 dan 14. Baik, pelajaran kita sangat penting bahwa Tuhan adalah perisai dan pedang kita. Di sini dikatakan, di dalam buku Ulangan dikatakan bahwa berbahagialah engkau Israel, atau untuk kaum Israel. Kita harus mengetahui bahwa siapakah yang sama dengan engkau, atau Tuhan bertanya, siapakah yang sama dengan engkau yang dapat menerima perisai dan pedang itu? Kita harus percaya bahwa kitalah yang dapat menerima perisai dan pedang itu. Kitalah bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan dengan perisai pertolongan dan pedang kejayaan. Kita ditolong dan juga kita diberikan kejayaan. Pelayanan yang bertugas di bawah janji-janji Immanuel yang berlumuran darah itu sering mengalami dan menghadapi tugas yang memerlukan keberanian dan usaha yang tekun. Jadi kalau kita berada di dalam pelayanan Tuhan, kita diberikan bahwa kita dapatkan tugas-tugas di bawah panji-panji Immanuel. Yang mau kita mengalami seperti apa, kita harus terus untuk berjalan maju. Karena kita bekerja dengan Dia, berarti kita akan menghadapi tugas-tugas yang mungkin berlumuran darah, tetapi kita percaya kita harus terus melakukan itu. Karena kalau kita berani dan usaha kita yang tekun untuk melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melihat kita dengan usaha kita ingin untuk bertumbuh. Prajurit salib itu akan berdiri teguh, tak tergoyahkan di medan laga. Jadi sebagai seorang prajurit Kristus, berarti dia harus berdiri teguh dengan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan sendiri. Begitupun dengan prajurit-prajurit yang ada di dunia sekarang ini. Mereka akan menuruti apa yang diperintahkan oleh atasannya. Sebab itu, mereka tidak akan tergoyahkan, tidak akan goyah dengan apa yang dikatakan oleh sesamanya ataupun apa. Dia akan pegang teguh janji atasannya. Begitupun dengan kita. Kalau kita sebagai prajurit Kristus, kita harus tak tergoyahkan di medan laga, tetapi kita harus bersandar hanya kepada Tuhan. Kalau musuh menekan dan mendesaknya, ia akan berpaling ke benteng yang kokoh dan seraya membawa janji-janji Tuhan yang terdapat dalam sabdanya. Ia dikuatkan untuk melakukan tugas yang ditanggungnya itu. Jadi kalau kita pada saat didesak oleh musuh atau didesak oleh diri kita yang sebagai musuh terbesar kita, maka kita harus ingat bahwa hanya benteng yang kokoh yang harus kita pergi ke sana untuk meminta. Benteng yang kokoh kita adalah Tuhan sendiri. Kalau saat kita ditekan oleh musuh kita, didesak oleh musuh kita, maka kita harus datang dan berpaling hanya kepada benteng yang kokoh itu. Karena pada saat kita datang berpaling kepada Dia, kita sedang membawa janji-janji Tuhan itu yang terdapat dalam sabdanya.
Kita membawa janji-janji yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu kepada sabdanya. Dan pada saat kita membawakan itu, maka kita akan dikuatkan untuk tetap teguh dalam melakukan tugas yang akan kita lakukan itu. Ia menyadari perlunya pertolongan dari atas. Jadi kita harus berani untuk mengatakan bahwa kita perlu menyadari bahwa kita butuh pertolongan dari benteng yang kokoh itu. Kalau kita tidak membutuhkan benteng yang kokoh itu, maka kita tidak bisa untuk berjalan maju dengan kekuatan kita sendiri. Dengan bergantung kepada kuasa itu, ia dapat menyampaikan pekabaran keselamatan itu dengan lebih berkuasa dan menimbulkan sambutan dalam hati orang lain. Baik, dalam buku pelajaran Injil memberikan kita contoh bahwa kita harus bergantung kepada yang memiliki kuasa. Karena pada saat kita bergantung kepada dia, ia dapat menyampaikan pekabaran keselamatan itu, di mana dia akan memberikan kita kuasa untuk bertutur kata, untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu. Dan pada saat kita menyampaikan itu dengan kuasa yang lebih, akan menimbulkan sambutan dari hati orang lain. Karena mereka akan melihat bahwa mereka mendapatkan satu berkat yang kita katakan melalui apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sementara Paulus mempunyai pemberian intelek yang tinggi, kehidupannya menyatakan kuasa kebijaksanaan yang jarang terjadi, yang memberikan kepadanya kecepatan pandangan dan simpati dari hati, dan membawa dia berhubungan rapat dengan orang-orang lain, menyanggupkan dia untuk bangkit kepada sifat yang lebih baik dan mengilhami mereka untuk kehidupan yang lebih tinggi. Hatinya dipenuhi dengan kuasa yang sungguh-sungguh untuk orang-orang percaya di Korintus. Ia mengetahui bahwa pada setiap langkah dalam jalan orang Kristen, mereka akan ditentang oleh perkumpulan setan, dan mereka harus melibatkan diri dalam pertentangan-pertentangan setiap hari. Tetapi ia mengetahui juga bahwa dalam Kristus yang disalibkan, mereka diberikan cukup kuasa untuk mempertobatkan jiwa dan disesuaikan dengan kuasa ilahi untuk menyanggupkan mereka melawan segala pencobaan kepada kejahatan, dengan iman kepada Tuhan sebagai baju zirah mereka, dan dengan perkataannya sebagai senjata peperangan mereka. Mereka akan diperlengkapi dengan kuasa yang akan menyanggupkan mereka untuk mengesampingkan seragam-seragam musuh. Alfa Omega jilid 7 halaman 258 dan 259. Baik, di akhir pembelajaran kita memberikan kita contoh di dalam buku Alfa Omega ini. Dikatakan bahwa sementara Paulus mempunyai intelek yang tinggi, atau dia mendapatkan intelek yang sangat tinggi di dalam Tuhan. Di dalam kehidupannya dia menyatakan kuasa yang sangat bijaksana dan yang jarang terjadi, atau dia melakukan sesuatu mujizat yang mungkin orang lain tidak pernah terpikirkan, tetapi dia lakukan itu karena dia memberikan kepadanya kecepatan pandangan dan simpati dari hati, atau Tuhan memberikan kuasa itu melalui kecepatan dalam dia memandang. Dia mengetahui bahwa orang ini patut untuk mendapatkan mujizat itu, dan juga bukan hanya kepada orang yang dipandang, tetapi simpati kepada orang yang ingin untuk kita tolong. Begitupun kehidupan kita. Kita harus meminta kuasa seperti Paulus, supaya pada saat kita melihat sesuatu, dan juga pada saat kita melihat itu, kita memiliki simpati dari hati kita untuk bisa menjadi berkat buat orang tersebut. Dan Paulus juga membawa dia dalam hubungan yang rapat dengan orang-orang lain, menyanggupkan dia untuk bangkit kepada sifat yang lebih baik dan mengilhami mereka kepada kehidupan yang lebih tinggi. Jadi pada saat dia melihat, dia memiliki simpati, lalu dia ingin untuk mempunyai hubungan yang erat dengan orang lain tersebut. Maka kita pun harus seperti itu. Kita harus memiliki pandangan yang membuat kita memiliki simpati, dan kita ingin untuk berhubungan baik dengan orang tersebut. Pada saat kita berhubungan baik, maka kita akan disanggupkan untuk bangkit kepada sifat yang lebih baik, dan kita akan diilhamkan untuk kehidupan yang lebih tinggi, atau kita diberikan kuasa yang lebih tinggi lagi untuk kita melakukan itu. Hati dipenuhi dengan kasih yang sungguh-sungguh untuk orang-orang percaya di Korintus. Jadi pada saat ini adalah contoh di mana Paulus yang berada di Korintus, di mana dia mengetahui bahwa orang-orang di Korintus perlu untuk melihat apa yang
dimiliki oleh Paulus itu. Karena dia memiliki kuasa, maka dia akan harus memberikan kepada orang-orang di Korintus supaya mereka mengetahui dan percaya kepada Tuhan itu. Ia mengetahui bahwa pada setiap langkah dalam jalan orang Kristen, mereka akan ditentang oleh perkumpulan setan. Dan mereka melibatkan diri dalam pertentangan setiap hari. Jadi Paulus memberikan contoh bahwa setiap langkah kita yang berjalan dalam orang Kristen, maka kita akan ditentang oleh perkumpulan setan sendiri. Dan juga bukan hanya perkumpulan setan, tetapi kita akan menghadapi pertentangan-pertentangan dalam setiap hari kita. Kita akan menghadapi pertentangan di mana kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan sanggup untuk melewati itu. Tetapi kalau kita tidak sanggup untuk berjalan dengan Tuhan, atau kita menolak diri kita untuk dekat dengan Tuhan, maka kita tidak bisa untuk jauh dari perkumpulan setan itu dan juga jauh dari pertentangan-pertentangan setiap hari. Tetapi ia mengetahui juga dalam Kristus yang disalibkan mereka diberikan cukup kuasa untuk mempertobatkan jiwa. Jadi murid-murid diberikan kuasa pada saat Tuhan disalibkan. Mereka diberikan kuasa yang cukup untuk bisa menjadi contoh dalam pelayanan orang Kristen di kehidupan selanjutnya. Dan disesuaikan dengan kuasa ilahi untuk menyanggupkan mereka melawan pencobaan kepada kejahatan. Jadi murid-murid juga disesuaikan dengan kuasa ilahi. Mereka diberikan kuasa yang sangat sama dengan kuasa ilahi itu, supaya mereka sanggup untuk melawan segala pencobaan dalam kejahatan itu. Karena mereka memiliki kuasa ilahi, maka mereka akan sanggup untuk melawan segala pencobaan yang datang untuk menimpa mereka. Kejahatan yang menimpa mereka, mereka bisa untuk laluinya. Dengan iman kepada Tuhan sebagai baju sirah mereka, dan dengan perkataannya sebagai senjata peperangan mereka, mereka akan diperlengkapi dengan kuasa yang akan menyanggupkan mereka untuk mengesampingkan serangan-serangan musuh. Baik, di pelajaran kita bahwa dengan iman dari murid-murid Tuhan, atau dengan iman yang diberikan oleh pekerja-pekerja Tuhan, maka iman itu akan menjadi baju sirah mereka. Iman itu menjadi pakaian mereka sendiri untuk mereka gunakan. Dan juga perkataan yang keluar dari mulut mereka memiliki kuasa, dan itu sebagai senjata peperangan mereka. Mereka berperang dengan kata-kata yang keluar dari mulut mereka, karena mereka memiliki kuasa. Pada saat kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu akan menegur orang-orang yang masih mau untuk mendengarkan Tuhan. Mereka akan diperlengkapi dengan kuasa yang menyanggupkan mereka untuk mengesampingkan serangan-serangan musuh. Jadi mereka akan disanggupkan untuk bisa mengesampingkan serangan-serangan musuh. Karena serangan musuh akan terus menghantam akan kita semua. Tetapi kalau kita bekerja bersama Tuhan, maka Dia akan sanggupkan kita untuk kita mengesampingkan apa yang musuh akan lakukan dalam kehidupan kita. Baik, inilah pelajaran kita bahwa Tuhan adalah perisai dan pedang kita kalau kita bergantung kepada Dia. Dia adalah benteng yang kokoh, akan membantu kita untuk melawan setiap serangan dari musuh kita. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.